Pertama harus kita pahami, MTR ini milik kita bareng ya. Jadi buat apa kita ada di sini atau buat apa MTR ada ini ya buat kita semua. Jadi MTR bukan ada untuk para pengurus, apalagi untuk saya. Ya alhamdulillah kita meniatkan diri, kita nggak nyari apa-apa di MTR. Jadi kalau dengan saya, bahasa saya begini, jangan ada uang di antara kita gitu. Nyapa tatanya? Mantap gitu kata. Dengan izin Allah aja, kita minta ke Allah aja gimana baiknya. Saya ini ada itikad baik, pengen menyelesaikan masalah riba itu, karena ya itulah riba. Jadi gak maulah kita itu dibawa sampai mati gitu Pak. Berat ya, berat. Hanya bisa senyum-senyum sendiri. Komentar seorang ibu paruh-baya di sela-sela istirahat sholat dan coffee break pada sesi sharing sebuah komunitas anti riba. Senyum yang sebetulnya menertawakan diri sendiri. Mendengar pengakuan terlilit utang plus riba, padahal masih muda, dibandingkan dirinya nominal tersebut belum seberapa. Akan tetapi, sesal sudah kian menyesakan dada. Mereka telah Allah hidayahi lebih awal, sedang dirinya yang telah berkepala 5 masih dibelit hitungan miliar. Memang pening, akan tetapi air mata telah terkuras, mengering. Meski tergolong terlambat, dirinya bersyukur masih dibukakan pintu taubat di usianya yang telah menyenja. Tidak banyak lagi pinta selain bisa menyelesaikan semua dosa riba sebelum ajal tiba. Maha penyayang Allah yang menggerakkan orang untuk membantu. Harapan keluar dari dosa riba bukan lagi jalan buntu. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik tempat di surganya. Semoga Islam segera menjadi aturan kehidupan. Tiada lagi orang berbahagia semu padahal langsa berlumur dosa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu bersama saya lagi, Muhammad Supriyadi, di program Sapa Ustadz Ngaji Subuh Channel. Baik, bersama saya sekarang ada Ustadz Amin dari tim MTR Masyarakat Tanpa Riba. Insya Allah para jamaah juga sudah mengenali ya, Insya Allah. Kemudian juga di sini juga ada Pak Eko dari MTR juga. Nanti kita akan bincang-bincang seputar MTR, apa itu MTR gitu ya, bagaimana program-programnya. Nah, nanti insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Amin dulu mungkin ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Supri. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Ustadz ini kan sekarang di daerah-daerah suka ramai ya dengan kegiatan-kegiatan MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Nah, ini program termasuk visi misinya tuh apa Ustadz? Oh, iya. Apakah sesuai dengan namanya Masyarakat Tanpa Riba, membebaskan masyarakat supaya tidak terjerat dengan riba, itu saja atau bagaimana Ustaz? Ada hal yang lain? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Supri terkait dengan ini ya. Untuk pengenalan MTR sendiri, sebetulnya MTR ini sebuah jamaah sosial ya. Jadi kita ini sebuah komunitas ya. Jadi memang kita ini tidak istilahnya, kita hanya kumpulan orang-orang yang memang punya kepentingan bersama, kita punya kegiatan bersama, dan kita punya upaya dalam rangka menyadarkan umat terkait tabiat buruk utang sebetulnya. Walaupun memang namanya Masyarakat Tanpa Riba ya, bukan masyarakat tanpa utang ya. Tetapi yang kita lakukan, kita melakukan penyadaran umat terhadap tabiat buruk utang. Bukan nggak boleh berutang, bukan? Nah, itu nanti akan ada penjelasan khusus ya. Karena memang yang hari ini menjadi masalah besar di masyarakat itu kan utangnya ya, Kang ya. Nah, ternyata dari utang ini muncul banyak sekali tabiat-tabiat buruk. Bahkan kalau di kami, contoh tabiat buruknya apa? Kita punya buku sakti, namanya kita punya buku merah.
Nah, buku ini judulnya Kesalahan-kesalahan Fatal Pengusaha dalam Mengembangkan Usaha dengan Utang. Nah, di buku itu kita sampaikan ada tabiat buruk utang. Untuk edisi terakhir Pak Eko, ya edisi ke-14 itu ada 37 tabiat buruk utang. Nah, contohnya ya, tabiat buruk utang itu yang pertama, misal utang itu selalu bertambah. Itu nanti kita jelaskan ke masyarakat bahwa memang fakta ya, masyarakat sekali utang itu kalau begitu utang berikutnya pasti nambah angkanya. Dan itu tabiat buruk, tabiat buruk. Atau yang kedua, misal utang itu candu. Dan candunya itu utang itu lebih candu daripada narkoba. Karena kalau orang sudah punya solusi ke ekonomi itu dengan utang, biasanya dia kecanduan, sekali utang, selanjutnya utang. Sehingga ada lagunya kan, Rhoma Irama kan, gali utang, gali lubang, tutup lubang. Nah, itu kan gali utang dengan utang lagi kan, nah, menutupi. Nah, itu kecanduan. Atau misal utang itu bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga, bisa menghilangkan kemesraan suami istri, atau bisa menghilangkan kepercayaan orang, atau menjadi orang berdusta, dan macam-macam. Itu ada 37 jenis tabiat buruk utang. 30 jenis? 37, hari ini udah nambah lagi gitu. Hasil dari eksperimen kah atau melihat pengamatan dari fakta-fakta di lapangan, Ustaz? Tabiat buruk utang ini merupakan cerita real dari teman-teman yang gabung dengan MTR. Biasanya kalau teman-teman yang gabung dengan MTR kan datang karena punya masalah utang ya. Mereka ingin dibantu bagaimana menyelesaikan utang. Cuman sekali lagi kita ingin menegaskan, dengan tabiat buruk utang itu sebetulnya kita ingin memposisikan MTR ini bukan lembaga yang membantu penyelesaian utang. Jadi MTR itu bukan konsultan, bukan lembaga konsultan untuk menyelesaikan utang. Atau MTR juga bukan lembaga keuangan yang dimana ketika teman-teman datang ke MTR punya utang, kemudian harapannya datang ke MTR, nanti di MTR akan diberi uang untuk membayar utangnya. Bukan. Jadi MTR itu pertama bukan konsultan penyelesai permasalahan keuangan, terutama utang. Yang kedua, MTR bukan juga lembaga keuangan yang akan bantu membayari utang. Karena begini, konsep sederhananya, kalau misal Ustadz Supri yang utang, kemudian yang menikmati uangnya Ustadz Supri, kemudian ketika masalah kok datang ke MTR, kok minta MTR menyelesaikan utangnya, ya kan nggak adil dong. Yang nikmati utang siapa? Yang begitu masalah kenapa harus orang lain? Nah, di konsep di MTR itu, Anda yang berutang, Anda yang menikmati hutangnya, Anda yang menikmati penyelesaiannya. Nah, di MTR itu kita tunjukkan bagaimana cara-cara menyelesaikan utangnya, begitu. Sehingga tadi tabiat buruk utang itu muncul dari pengalaman teman-teman yang gabung itu. Iya. Berarti MTR ini membantu atau menyelesaikan solusi-solusi teman-teman atau masyarakat yang mempunyai tabiat buruk berutang. Kan, ya? Betul. Karena kan kalau berutang sendiri itu kan hal yang mubah, Ustaz. Nah, betul. Nah, nanti ada kajiannya. Di kita ada kajian namanya IBM ya, Islamic Business Mastery. Nah, di dalamnya kita bahas memang status utang itu seperti apa ya. Memang ada utang itu nanti yang masuknya mubah. Kalau seperti Ustaz Supri sampaikan tadi, menggunakan dalil yang idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh ya. Itu ada yang mengatakan sunnah. Nah, Al-Baqarah 282 itu dalil bahwa dain, utang dalam kosakata dain dalam bahasa Arab itu hukumnya mubah. Tapi kalau nanti utang dalam bahasa Arabnya kordun, sehingga muncul istilah kordul hasan dan macam-macam ya, itu hukumnya sunnah. Karena dalam tabaruah, dalam rangka membantu ya. Membantu, tolong menolong. Betul, tolong menolong itu nanti bisa hukum sunnah. Tapi kajiannya jangan di sini. Itu nanti ada kajian khusus. Rahasia. Kajian khusus. Rahasia, nanti supaya penasaran teman-teman jamaah ngaji subuh untuk mengikuti MTR, mungkin di daerah-daerah yang lain juga ada ya, Ustaz? Ya, kalau hari ini alhamdulillah hampir setiap kota di Indonesia ada. Bahkan ada di luar negeri pun sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Contohnya di? Jadi kalau misal di beberapa daerah di luar negeri itu, misal di Malaysia itu juga sudah mulai ada. Kemudian ada teman-teman yang di Australia juga sudah mulai ada. Walaupun memang kebanyakan zamannya itu orang Indonesia sendiri yang ada di luar negeri gitu ya. Atau di Hong Kong juga sudah mulai dirintis gitu ya. Iya. Gitu. Nah, saya coba tanya ke Pak Eko sekarang. Nah, Pak Eko, sejak kapan Pak Eko bergabung di MTR ini? Pakai mic. Oh iya, mohon maaf nih Pak Eko. Nih, silakan dicoba Pak Eko. Sambil dipegang juga boleh, dipegang. Ini aja ya? Iya, boleh. Sejak kapan Pak Eko ikut MTR ini? Dan apa kesan-kesan setelah bergabung dengan MTR? Aku masuk ke MTR tuh kayaknya orang Sunda Pak Eko. ya
Pakai teh berarti. Plesetan. Dari Jawa ke pleset. Oh, jauh. Padahal namanya Eko. Eka ya. Jadi dari Jawa ke Jakarta terus kepleset jadi orang Sunda. Jadi aku masuk ke MTR itu 2019. 2019. Wasilah istri saya karena latar belakang saya kan memang usaha ya. Berdagang maksudnya. Dan ketika aku masuk ke MTR melalui istri saya, beberapa materi-materi di MTR itu setidaknya menggugah konsep pemikiran saya yang tadinya jahil ya, kemudian diperbaiki hingga sampai hari ini alhamdulillah aku bisa hijrah mungkin ya? Iya, jadi terus bisa meningkatkan kapasitas diri saya gitu, terutama terkait muamalah yang tidak sempurna lah, gitu. Itu yang saya rasain sampai hari ini. Yang selanjutnya ketika saya dulu merasa usahanya kurang pas gitu ya, ketika masuk di MTR juga makin baik, konsep muamalahnya juga makin baik, dan juga hubungan sama keluarga alhamdulillah makin kokoh dan makin harmonis. Dulu kan tadi seperti Ustadz bilang kan terkait tabiat buruk utang itu juga nyangkut di keluarga ternyata. Iya betul. Ya jarang kelonan lah misalkan gitu, atau dengan anak kita makin jauh, ya banyaklah hal-hal yang kemudian itu harus lambat laun harus dihilangkan, sehingga harus saling memperkuat diri dengan keluarga gitu. Dan setelah bergabung dengan MTR ini, apakah misalkan merasakan lebih baik di sini tuh, katakan ada konsep berkah, apa lebih berkah gitu ya? Betul. Itu yang saya rasakan. Selain berkah, ya keberkahannya juga kan karena konsep ketenangan didapatkan. Dulu saya misalnya sebelum saya hijrah, aku terkungkung oleh jatuh tempo kan, karena kebetulan usaha saya juga disupport perbankan dulunya ya, dari 45 juta jadi 700 juta kan, selama 10 tahun itu. Ya 10 tahun itulah akhirnya aku merasakan betul-betul duniawi yang dikejar, sehingga keluarga itu benar-benar terabaikan. Jadi ketika aku masuk komunitas ini membahagiakan banget buat saya, sehingga itu tadi kapasitas dan peningkatan nilai-nilai keluarga itu semakin baik, termasuk dalam hal akidahnya itu. Itu yang saya rasain. Nah itu utangnya sendiri kan, kalau saya tadi dengar cerita dari Ustadz Amin kan, orang-orang yang bergabung dengan MTR menjadi jamaahnya MTR atau bergabung dengan komunitas MTR ini tuh kan punya utang masing-masing katakan ya, gitu kan, emang seperti itu ya. Nah pengalaman Pak Eko sendiri setelah bergabung dengan MTR, apakah emang dibantu untuk menyelesaikan utang atau seperti apa? Pertama kita dirapikan akidahnya terkait konsep hutang, muamalah, dan karena juga ternyata hutang juga itu yang saya kemarin lakukan itu dengan lembaga ribawi juga kan ternyata mengandung riba, dan itu jelas dalam ayat Al-Quran juga sudah diterangkan itu. Nah ketika itu aku dapatkan informasinya, ya otomatis aku harus meningkatkan kapasitas itu untuk berangsur-angsur menghilangkannya hingga hari ini, dan alhamdulillah sudah aku sudah hilangkan. Artinya berapa persen mungkin ya tadi? Total hutang saya 1,3, sekarang tinggal 300 lagi, tapi 1,3 M. Iya, dari 45 juta. Jadi 1,3 itu sudah terselesaikan sekitar 70%, dan sisa sekitar 300. Dalam jangka waktu 1 tahun itu, ketika saya hijrah itu. Sekarang aku masih ada sisa hutang. Kadang kita mah baru ratusan ribu pusing. Ya, sama sih Kak, 1.000 rupiah. Karena nggak tahu ilmunya mungkin. Tapi kalau Pak Eko udah tahu ilmunya. 1 rupiah dengan 1 juta sama pusingnya. Jadi aku ketika bersama dengan teman-teman MTR kan sesama teman-teman pengusaha ya. Terus kita diajarkan bagaimana berdiskusi dengan pihak perbankan, negosiasi, dan berupaya untuk termasuk diantaranya itu menghilangkan sisa ribanya. Itu yang kita hilangkan. Ya alhamdulillah clear sampai hari ini. Aku tinggal sisa pokoknya aja sekitar 300, tapi salah satu cara penyelesaian hutang saya memang dengan dibayar, dan itu saya niatkan untuk melepas salah satu aset kan gitu. Jadi ya
tidak ada, artinya aku sudah nggak mikirin jatuh tempo gitu. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa nih Pak Eko, terima kasih. Kami doakan mudah-mudahan Insya Allah. senantiasa berkah, penuh Amin, berkah, semakin berkah, dan segala usahanya lancar insya Allah. Amin. Amin. Termasuk keluarga Pak Eko, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah, Amin, insya Allah. Amin. Baik, kembali lagi ke Pak Amin ya. Pak Amin nih. Ya, MTR ini mau dibawa kemana? Nanti ada targetan-targetan, visi-misi gitu ya. Mau dibawa kemana ya? Visi misinya mungkin ada ingin semua masyarakat itu bebas riba, katakan senasional, terus bagaimana? Kan punya visi misi nih. Iya. Jadi sebenarnya begini, kita ingin mempertegas dulu bahwa MTR ini walaupun namanya masyarakat tanpa riba ya, kita pintu masuknya adalah bahas utang. Tetapi nanti ketika sudah penyelesaian seperti Pak Eko tadi ya, hari ini kan namanya utang itu sudah sangat identik dengan riba hari ini ya. Sehingga nanti kita ada penyelesaian di teman-teman itu yang namanya utang dengan riba itu berbeda. Jadi konsep yang kita bangun ke mereka itu bayar utangnya wajib dibayar utangnya, ribanya wajib ditinggalkan. Nah, termasuk Pak Eko hari ini kan sudah tidak bayar ribanya, jadi masih punya utangnya saja. Jadi yang harus dibayar pokoknya saja kan ya. Jadi karena kita tahu nanti akidahnya yang disebut tadi Pak Eko sebut akidahnya itu, kita pahamkan yang namanya riba itu dosa besar. Bahkan seringan-ringannya dosa zina itu kan dosa riba, mohon maaf. Dosa riba itu setara dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ngeri ya, ngeri. Saking ngerinya, dan dosa riba itu nggak ada rukshohnya. Tidak ada kedaruratan, beda dengan keharaman daging babi, ada rukshohnya. Tapi kalau riba dicari dalilnya nggak ada rukshohnya sama sekali. Nah ini kan kita ingin menyadarkan umat ya, sehingga kalau ditanya MTR itu mau dibawa kemana, mau dibawa kemana saja. Jadi target MTR itu menyadarkan seluruh umat untuk kembali bagaimana memahami Islam ya, karena memang istilah riba itu kan munculnya sudah dalam Al-Quran sendiri sudah ada ya, sehingga memang kita sih pengen bagaimana umat itu paham Islam, konsepsi Islam. Nah, itu mungkin yang saya tangkap tuh Ustadz begini. Jadi memang namanya bisa jadi masyarakat tanpa riba, tapi saya yakin bukan sekedar membebaskan masyarakat agar bebas riba ya, supaya masyarakat tuh betul-betul paham terkait Islam seutuhnya mungkin betul. Baik, Ustadz, tadi saya dengarkan, saya simak Pak Eko tuh kan tadi dari utangnya 1,3 M sekarang jadi 45 juta ya? Berapa? Dari 45. Dari 45 ke 1,3. Terus sisa 300. Sisa 300 juta. Jadi sekian berapa persen tadi 70% ya. Nah, ini Ustadz Amin sendiri ketika apa istilahnya tuh ya membersamai jamaah di masyarakat tanpa riba ini, apakah punya latar belakang masalah yang sama kayak tadi, bahkan ada yang lebih besar? Mungkin ada pengalaman Ustadz Amin gimana? Ya, baik. Sekali lagi tadi kita udah sampaikan ya di awal, teman-teman biasanya bergabung dengan MTR ini datang ke kita rata-rata ya, kita bisa nyebut bisa di atas 80% ya, atau bahkan mungkin 90% datang karena punya masalah. Dalam artian masalah itu masalah ekonomi, utang membengkak, usaha sudah berhenti gitu ya. Walaupun ternyata ada juga di kita yang datang itu usaha masih stabil, dia masih nyaman, tetapi ketika kita sentuh dengan definisi riba, dosa riba itu tersentuh juga, mereka gabung juga. Jadi yang bergabung di kita itu rata-rata para pengusaha yang punya utang rata-rata. Nah, utangnya itu kalau di kita tinggi-tinggi Kang, ya mungkin kalau angka triliun juga ada di kita, cuman nggak usah disebut lah, nanti nggak enak. Tapi sekali lagi, seperti betul kata Pak Eko tadi, utang Rp1 dengan utang 1 juta, dengan utang 100 juta, dengan utang 1 miliar, sama-sama pusing. Sama-sama pusing. Karena kan masing-masing orang itu kan menganggap pusing itu sesuai kapasitas masing-masing ya. Iya. Ada orang yang memang sesuai mungkin kapasitas, sesuai dengan ilmunya juga. Betul, mungkin pendapatan jutaan, kalau dia utang puluhan juta itu sudah pusingnya Masya Allah. Tapi ada orang yang pendapatannya miliaran, utang 100 juta mah nggak pusing Kang. Kecil, jadi intinya sih utang Rp1 mau utang 1 M juga sama-sama pusing. Sama-sama pusing. Dan wajib dibayar. Sama-sama wajib dibayar. Ya, luar biasa. Ini insya Allah bermanfaat dan bagi jamaah ngaji subuh gitu ya, dan insya Allah juga menjadi inspirasi. Nah, kalau ada teman-teman di daerah yang lain yang menyimak ini ingin bergabung dengan MTR, bagaimana cara menghubunginya?
Oh. Nah ini, apakah ada nomor yang tertera di sini nih nanti? Di Running Tag nggak ada ya di Running Tag. Silakan. Ustaz. Oh ya. Apakah menghubungi jamaah, menghubungi nomor ngaji subuh nggak? Oh. Atau bagaimana? Jadi begini, di MTR kita juga punya platform medsos ya. Di Facebook nanti bisa dicari dengan Facebook Masyarakat Tanpa Riba. Kalau di Instagram juga sama, ada. Telegram juga ada. Nah, cari kata kuncinya saja Masyarakat Tanpa Riba. Kalau Facebook paling besar ya di YouTube, Facebook, ada YouTube tuh dominasi sekali. Justru kalau di YouTube itu pengakuan dari teman-teman yang sudah lunas hutang itu banyak sekali, yang utang miliaran rupiah selesai dalam ukuran seminggu ada, ukuran sebulan ada. Tinggal diketik Masyarakat Tanpa Riba. Betul, gitu. Masyarakat. Nanti insya Allah terbuka semua, ada Facebook, semua platform medsos insya Allah kita ada. Ya. Jadi mudah teman-teman atau jamaah untuk mengakses gitu ya. Insya Allah mudah, insya Allah mudah. Kalau ingin ketemu dengan Ustadz Amin gitu. Nah, kalau ketemu dengan saya, karena saya kan domisili Sukabumi dan alhamdulillah dapat amanah untuk menemani teman-teman MTR di Cianjur juga. Jadi kalau untuk yang di Sukabumi dan Cianjur ingin ketemu dengan saya, kontak tim ngaji subuh insya Allah gampang. Baik, teman-teman jamaah ngaji subuh, kita sudah berbincang-bincang dengan Ustadz Amin selaku MTR bisa dikatakan PJ MTR Sukabumi. Kalau kita pegiat. Iya, pegiat. Ya, bahasanya pegiat mungkin ya. Aktivis. Ya. Pegiat. Dan juga Pak Eko juga sama dari tim MTR. Tadi kalau ingin bergabung tinggal ketik Masyarakat Tanpa Riba di Facebook, Instagram, YouTube, Google insya Allah ada. Ya, silakan dicek kalau ingin bergabung. Dan mudah-mudahan perbincangan yang sangat singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua insya Allah. Amin. Ada pesan, silakan yang ingin disampaikan. Pesan ya, kan nggak boleh pesan bakso, nggak boleh ya? Pesan bakso di sana, di depan, pesan bakso di depan. Bakso Iko. Baik, oke, jamaah ngaji subuh yang selalu dirahmati Allah. Intinya kalau kami di MTR, kita ini pengen membebaskan teman-teman dari dosa ya. Jadi kita ingin bersama-sama memahami Islam, nanti kita bisa bersama memperjuangkan Islam. Seperti hanya ke Pak Eko, jadi konsepsi di kita itu sering menggunakan ayat intang surulaha yang surkum wa yuthabit agamakum. Jika engkau menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong kita kan. Intang surulah maka yang surkum. Jadi ada sebab akibat ya. Dan terakhir wa yuthabit agamakum, dan Allah akan meneguhkan langkah-langkah kaki kita. Sama halnya dengan Pak Eko. Penyelesaian salah satunya, Pak Eko kita ajak dakwah hari ini. Pak Eko ayo kita dakwah. Nanti ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusan kita, termasuk utangnya selesai. Ya, alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang kita ajak dakwah, rutin dakwah, utangnya selesai dengan pertolongan Allah. Karena kalau di MTR kita sampaikan kaidah sababiyah itu kita tempuh dalam menyelesaikan utang, tapi yang menyelesaikan utang itu Allah. Jadi yang berkehendak menyelesaikan utang itu Allah. Maka kalau kita ingin meminta pertolongan Allah, tolonglah dulu agamanya Allah. Iya. Termasuk sababiyahnya tuh dibantu juga sama MTR. Insya Allah kita diarahkan ke dia. Betul. Baik, terima kasih Pak Eko, Ustadz Amin sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan bincangan yang singkat yang insya Allah bermanfaat ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe di program Sapa Ustadz Ngaji Subuh ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.